Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual mengenai praktek coaching pada modul 2.3. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibu Windrati sebagai observer, kemudian Ibu Istani Ulinuha sebagai coach, dan Bapak Hartono sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Win. Apa kabarnya hari ini, Bu Ulin? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat, Mbak Ulin. Alhamdulillah. Hari ini kita ada praktek coaching ya, Bu? Iya, betul, Bu. Hari ini saya akan mengadakan praktek coaching dengan Pak Hartono. Oh, dengan Pak Hartono ya, Bu? Oh, baiklah. Sebelum coaching, saya di sini sebagai observer. Saya akan bertanya-tanya dulu. Boleh ya, Bu Ulin? Oh, boleh, Bu, silakan. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching kali ini, Bu Ulin? Untuk rubrik penilaian pada kegiatan coaching kali ini ya, Bu ya. Saya sudah menyiapkan sesuai dengan alur Tirta, yaitu meliputi tujuan utama, kemudian melakukan identifikasi masalah, selanjutnya melakukan rencana aksi dan tanggung jawab, Bu Win. Oh, begitu. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu Ulin? Sebenarnya ada 3, Bu, kompetensi coaching yang akan dikembangkan di sini, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Ya. Lalu dari ketiga kompetensi yang Ibu Ulin sudah sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Ulin observasi ke coachingnya? Dari ketiganya yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi yang kedua, Bu Win, mengenai mendengarkan aktif. Oke, Bu Ulin. Apa nih, Bu, indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan nantinya? Tadi kan Ibu mendengarkan aktif ya. Nah, indikator apa nih, Bu, yang ingin Ibu capai nantinya? Untuk indikatornya dari mendengarkan aktif ya, Bu ya. Di sini saya berharap bisa fokus mengenai saran untuk percakapan yang ingin disampaikan oleh coach saya, Bu. Oke. Untuk praktek coachingnya sekarang bisa dipersiapkan ya, Bu. Dan saya izin untuk mengobservasi Bu Ulin. Boleh ya, Bu? Boleh, Bu, monggo, monggo. Oke. Untuk Pak Hartononya bisa dipersilakan untuk masuk, Bu. Baik, Bu. Monggo Pak Hartono bisa masuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lin. Gimana kabarnya Pak Har hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Bu Lin. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua, Pak? Alhamdulillah sehat semua, Bu. Oke. Hari ini bolehkah kita ngobrol sebentar, Pak? Boleh, boleh, silakan. Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih ya telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Justru saya yang berterima kasih kepada Bu Lin karena sudah mengajak diskusi dengan saya. Kebetulan saya sedang ada masalah pembelajaran di kelas, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Terus kira-kira setelah diskusi ini ya, Pak ya, apa sih yang diharapkan dari Pak Hartono? Ya, saya berharap bisa meningkatkan semangat belajar murid saya, Bu. Dan semua murid bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oh, begitu ya. Memangnya ada permasalahan apa nih, Pak, yang terjadi di kelas Bapak? Jadi permasalahannya seperti ini, Bu Lin. Akhir-akhir ini di kelas saya, kebetulan saya mengampu tingkat 10, semakin banyak murid yang tidak bersemangat mengikuti pembelajaran di kelas saya, Bu. Oh, jadi tidak bersemangat mengikuti pembelajaran ya, Pak ya?
Ya, kira-kira seperti itu. Banyak keluhan dari mereka, katanya males, ngantuk, dan kurang semangat dalam belajar. Betul-betul itu Pak, memang salah satu permasalahan yang dialami oleh murid kita akhir-akhir ini. Murid itu kurang semangat dalam belajar. Iya, Bu. Karena masalah ini pun yang membuat saya jadi risau. Karena memang ini ya Pak ya, itu merupakan suatu permasalahan yang cukup serius dan butuh penanganan segera. Tapi kira-kira nih Pak, menurut Pak Hartono tadi kan diceritakan ya anak-anak itu malas belajar. Nah, penyebabnya itu kira-kira apa Pak? Apakah karena proses pembelajarannya ataukah karena memang muridnya Pak yang malas? Ya, salah satunya karena kondisi murid ya, Bu. Jadi akhir-akhir ini saya banyak menemukan anak yang mengantuk, bahkan ada yang ketiduran di kelas. Oh, begitu ya Pak, sampai ketiduran di kelas ya. Oke. Kalau boleh tahu Pak, selama ini apakah Pak Hartono sudah menanyakan kira-kira kenapa ya anak-anak itu kok ada yang mengantuk, kemudian malas belajar, mungkin penyebabnya Pak? Ya, selama ini yang saya amati dan setelah saya cross check ke mereka, ternyata ini, Bu, setiap malam itu mereka pada bergadang, Bu. Bergadang ya Pak ya sampai malam ini. Terus bergadangnya itu dalam rangka apa Pak? Apa karena memang mereka itu mungkin kerja kelompok, mengerjakan tugas-tugas, ataukah karena hal lain? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Pak? Ya, mereka bergadang, ada yang pergi ngopi, ada yang nongkrong-nongkrong, ada yang main game, seperti itu, Bu. Bahkan ada juga yang pulang itu sampai larut malam. Jadi anak-anak cenderung bebas ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Anak-anak terlalu bebas sehingga mereka akhirnya tidak ada keinginan dan semangat untuk belajar. Gitu nih. Nah, selain itu Pak, mungkin ada hal lain yang menyebabkan kenapa anak-anak itu kok bisa bebas pulang sampai larut malam Pak? Sebenarnya mereka bisa seperti itu ada beberapa faktor ya, Bu. Bisa karena kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua, bisa juga karena faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan. Hmm. Terus kalau menurut Pak Hartono sendiri nih, selama ini yang Bapak lihat itu faktor penyebabnya itu yang mana Pak? Apakah karena kurangnya pengawasan dari orang tua ataukah karena pengaruh lingkungan? Kalau berdasarkan yang saya amati, sepertinya karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Sehingga anak-anak itu tidak dipantau apakah mereka belajar atau tidak. Oke, gitu ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan ya Pak ya, berarti permasalahan yang Pak Hartono hadapi itu mengenai banyaknya anak-anak yang malas, kemudian ngantuk di kelas, kurang semangat belajar, karena memang setiap malam mereka itu bergadang ya Pak ya. Dan selain itu juga dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua. Ya, Betul iya. begitu Pak Hartono? Ya, betul sekali, Bu Lin. Kira-kira bagaimana ya solusinya? Ya. Terus selanjutnya Pak, bagi ini Pak, sekarang kan Pak Hartono sudah ini ya, tahu permasalahannya seperti apa. Kalau boleh tahu nih Pak, selama ini upaya apa yang sudah Pak Hartono lakukan nih? Ya, kalau upaya yang sudah saya lakukan yaitu saya memberikan motivasi pada anak-anak dan selalu mengingatkan untuk semangat dalam belajar. Oh gitu ya, berarti sudah dilakukan ya. Tapi diingatkan. Lalu apakah selain yang sudah Pak Hartono lakukan tadi, mungkin untuk memotivasi siswa, Pak Hartono ingin melakukan suatu hal baru Pak agar anak-anak itu termotivasi kembali untuk belajar? Oh iya, iya, iya. Kenapa ya saya kok tidak mencoba hal-hal yang baru supaya meningkatkan motivasi anak untuk lebih semangat lagi dalam belajar ya? Okay. Pak Hartono selama ini hanya memberikan motivasi kepada anak ya. Lalu untuk kedepannya nih Pak, apa nih yang kira-kira akan Pak Hartono lakukan? Apa ya, Bu ya? Mungkin bisa saya mulai dengan memberikan pemahaman pada mereka tentang pentingnya manajemen waktu
agar mereka bisa menggunakan waktu luang mereka dengan baik, seperti untuk belajar, memanfaatkan fasilitas gadget, dan bukan untuk main game. Mungkin juga bisa dengan memberikan tugas pada mereka sesuai dengan minat dan gaya belajar, sehingga mereka akan belajar memanajemen waktu. Nah, itu adalah upaya yang bagus sekali ya Pak. Selama ini kan Bapak hanya memberikan motivasi pada mereka, tapi belum memberikan alternatif kegiatan apa yang bisa membuat mereka memanfaatkan waktu dengan baik. Tapi selain itu nih Pak, mungkin ada yang lebih penting Pak, selain yang untuk memberikan pemahaman pada mereka tentang pentingnya manajemen waktu. Oh ya, mungkin ada lagi yang lebih penting Bu untuk saya lakukan, yaitu dengan menjalin komunikasi dengan orang tua wali mereka agar melakukan pengawasan terhadap putra-putrinya sehingga mereka lebih terkontrol, jadi tidak ada lagi yang bergadang sampai larut malam. Wah, itu langkah-langkah yang bagus sekali Pak Hartono. Iya Bu Lin, terima kasih ya sudah bersedia berdiskusi dengan saya. Saya juga banyak mendapatkan masukan dari Ibu. Sama-sama Pak Har. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira langkah mana nih yang lebih dulu akan Pak Hartono lakukan? Yang saya lakukan langkah pertama dengan memberikan pemahaman pada murid tentang pentingnya manajemen waktu. Terus kapan nih Pak, kira-kira Pak Hartono akan melaksanakan rencana tersebut itu? Insya Allah saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya Bu Lin. Oh gitu ya. Nah, setelah diskusi ini Pak, dari apa yang tadi sudah dipaparkan Pak Hartono, apa yang akan Pak Hartono lakukan Pak ke depannya? Mungkin bisa dijelaskan secara rinci ya. Ya, setelah saya renungkan, ternyata benar Bu Lin. Selama ini saya hanya memberikan motivasi pada anak tanpa memberikan alternatif solusi yang baik agar bisa menumbuhkan semangat belajar mereka kembali. Maka kedepannya saya akan berusaha meningkatkan semangat belajar mereka dengan memberikan pemahaman pada mereka tentang pentingnya manajemen waktu. Bagaimana memanfaatkan waktu untuk belajar, memanfaatkan fasilitas untuk belajar, bukan untuk main game sampai bergadang larut malam. Saya juga akan memberikan alternatif kegiatan sesuai minat dan gaya belajar mereka. Selain itu, saya akan menjalin komunikasi yang intensif dengan orang tua wali agar mereka juga membantu mengontrol serta memotivasi putra-putrinya untuk belajar. Wah, luar biasa sekali Pak Har, keren. Ya. Semoga dapat melakukannya dengan baik ya Pak ya. Ya Bu, Semangat Pak ya, Hartono. terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Dan yang terakhir ini Pak, setelah diskusi ini apa yang Pak Hartono rasakan? Ya, alhamdulillah saya lebih lega Bu. Setelah bercerita dengan Ibu, eh, lebih terbuka dan jelas saya merasa lebih senang karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi yang sebelumnya tidak terpikirkan. Alhamdulillah. Okay. Baiklah Pak Har, saya kira sudah cukup untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih atas waktunya, J. Nanti di kesempatan yang lain kita bisa ngobrol lagi, Pak. Saya tunggu kabar beritanya tentang aksi-aksi yang sudah Pak Hartono lakukan nanti. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ulin, sudah selesai kegiatan coachingnya tadi ya Bu. Ibu sudah melakukan alur cerita sampai Pak Hartono akhirnya memunculkan ide-idenya sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, setelah selesai melakukan kegiatan coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu Ulin? Iya Bu, boleh, silakan. Iya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Setelah saya melakukan coaching, dari indikator yang terlihat itu sudah sesuai alur Tirta Bu, dari mulai
tujuan utama, kemudian identifikasi masalah, reaksi rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Dan saya juga bisa mengembangkan kompetensi saya mengenai mendengarkan aktif, yaitu dengan tetap fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya, Bu. Nah, dan ternyata dengan saya mendengarkan aktif itu, selain itu saya juga bisa mengembangkan kompetensi yang lain, Bu, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Sehingga saya juga bisa menggali potensi dari coach saya, kemudian coach itu sendiri juga bisa menggali dari potensi yang ada dalam dirinya, sehingga beliau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Bu. Oke, baik Bu. Memang betul ya Bu, yang terlihat oleh saya tadi Ibu sudah mendengarkan secara aktif. Fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach Ibu, yaitu tentang permasalahannya tersebut. Sehingga Ibu tadi juga tidak kesulitan untuk mencari kata-kata kunci. Dan akhirnya hasilnya tadi si coach juga sendiri bisa menggali tindakan yang akan dilakukan. Kemudian ide-idenya juga yang semula tidak terpikirkan dari si coaching jadi terpikirkan. Pak Hartono yang semula mengalami permasalahan tentang muridnya, akhirnya dengan kata-kata kunci dari Ibu bisa mendorong Pak Hartono untuk memunculkan ide-idenya. Begitu Bu Ulin? Iya Bu, betul sekali. Oke. Kedepannya untuk kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching Ibu barusan? Setelah saya melakukan coaching ini, saya ingin mengembangkan untuk kompetensi yang ketiga, Bu, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Ulin, semoga dari hasil coaching ini bisa bermanfaat ya Bu, dan coaching Ibu bisa menuju progres yang lebih baik. Iya Bu. Oke Bu, terima kasih atas percakapan kita kali ini. Semoga Bu Ulin sukses ke depannya. Sama-sama Bu Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.